Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Asazili. Nah, berjumpa lagi dengan Ustadz Diki ya. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi perkalian dengan cara bersusun panjang ya, teman-teman. Dan pembagian ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke materi perkalian dengan cara bersusun panjang ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya itu ada 243 dikali 6 ya. Nah, kita akan pisahkan dulu angka ratusan, puluhan, dan satuannya ya. 200 tambah 40 tambah 3. Nah, kemudian kita kalikan semuanya itu 6 ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama itu 3 dikali 6 itu 18. Kemudian 4 ya, 40 itu dikali 6 240 ya, teman-teman. Boleh di bawahnya. Kemudian 200 dikali 6 itu 1200. Nah, kita tulis 1200 di sana. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan ya. Kita jumlahkan 8, 4 ditambah 1 itu 5. Kita tulis 5. Kemudian 2 ditambah 2 itu 4, kita tulis 4 ya. Kemudian itu ada 1. Nah, satunya kita tulis menjadi, jadi hasilnya 1458. Nah, itu kalau misalnya kita pakai cara bersusun panjang ya. Nah, lebih mudah kita menggunakan cara bersusun pendek ya, teman-teman ya. Kalau misalnya cara bersusun panjang ini kita pisahkan dulu ya, ratusannya, kemudian puluhannya, dan satuannya ya. Nah, jadi paham ya sampai sini. Kalau kurang paham boleh tanyakan sama Ustadz nanti ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian bilangan ya. Nah, pembagian bilangan pada kali ini ya, itu banyak ya. Contohnya saja misalnya pembagian bilangan satuan dengan satuan ya. Pembagian bilangan puluhan dengan satuan, ada juga pembagian bilangan ratusan dengan satuan. Kemudian ada lagi pembagian bilangan ratusan dengan puluhan ya. Itu beberapa contohnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh pembagian bilangan satuan dengan satuan ya, teman-teman. Ketahui bahwasanya pembagian ini merupakan pengurangan secara berulang ya. Nah, misalnya 8 dibagi 2. Kita akan kurangkan 8 dikurang 2 ya, sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2 ya. Jadi pembagian itu pengurangan berulang ya. Nah, terus itu 2 dikurang 2 sama dengan 0 sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung ya berapa kali kita mengurangkannya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 ya, teman-teman. Kita tulis 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 ya. 9 dibagi 3 ya. Nah, berapa 9 dibagi 3, teman-teman ya? Kita kurangkan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya, sampai hasilnya 0. Kita hitung berapa kali kita menguranginya. 1, 2, 3 ya. Jadi 9 dibagi 3 itu hasilnya 6.
Nah, kita akan coba menggunakan cara bersusun ya. Misalnya 8 dibagi 2. Gimana sih Ustadz pakai cara bersusun? Nah, untuk kita ya menggunakan cara bersusun itu ya, angka 8-nya kita letakkan di dalam ya, kemudian 2-nya atau pembaginya diletakkan di luar ya. Itu bisa dilihat teman-teman ya. 8 kita taruh di dalam, 2-nya kita taruh di luar ya. Kalau masih bingung teman-teman ya, kita bisa memulainya dengan angka pertama atau 8 ya. Itu merupakan angka yang di dalam, kemudian 2 angka yang di luar ya. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, 4-nya diletakkan di atas ya. Kemudian 4 itu tadi kita kalikan dengan 2. Berapa 4 dikali 2? Itu sama dengan 8 ya. Kita letakkan 8-nya di bawah ya, 8. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita akan kurangkan ya teman-teman. 8 dikurang 8 itu hasilnya 0 ya. Kemudian kita tulis 0. Nah, kalau sudah sampai 0 selesai ya. Jadi hasilnya tadi 4 ya. 8 dibagi 2 4. Nah, ada contoh lagi, ini pembagian bilangan puluhan dengan satuan ya. Kalau kita pakai pengurangan berulang itu sangat panjang ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai pembagian bilangan puluhan itu dengan cara bersusun ya. Kayak tadi ya. Kita tulis misalnya contohnya itu ada angka 82 dibagi 2 ya. Nah, 82 kita letakkan di dalam, kemudian 2-nya kita letakkan di luar ya. Nah, angka pembaginya diletakkan di luar ya. Nah, kita bagikan dulu ya. Nah, itu kan ada 2 angka, 8 dan 2 ya. Kita bagikan dulu angka yang paling kiri ya, yaitu 8 ya. 8 itu kita bagikan dengan angka yang luar. Berapa? Angka luarnya 2, berarti 8 dibagi 2 ya, berapa tadi? 4 ya. 8 dibagi 2 4. Hasilnya kita letakkan di atas ya, di atas paling kiri ya. Di atas paling kiri, 4-nya diletakkan di sana ya. Kemudian 4-nya dikalikan dengan angka yang di luar ya. 4 dikali 2 itu sama dengan 8 ya. 8-nya ya kita letakkan di bawah ya, di bawah angka pembagi tadi ya. 8, 4 kali 2 tadi hasilnya 8, kita letakkan di sana ya. Kemudian kita kurangkan ya, 8 dikurang 8 0, kemudian 2 ya. Nah, 8 dikurang 8 ini kan 0 ya. Nah, kan nggak bisa dibagi ya. Nah, kita turunkan 2-nya ya teman-teman ya. Kita turunkan 2-nya ini. Kemudian 2-nya ini kita bagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 itu 1 ya. 1-nya diletakkan di sebelah 4 ya. Nah, ya, teman-teman. Jadi 2 dibagi 2 itu 1, kita letakkan di atas ya. Nah, setelah itu gimana ya? 1 dikali 1 ya, kita kalikan sama kayak tadi ya. 1 kali 1 2, kemudian kita kurangkan ya. 2 dikurang 2 0. Nah, udah selesai ya. Hasilnya itu 41 ya. Teman-teman kalau misalnya kurang jelas nanti boleh tanyakan. Nah, ini ada lagi contoh pembagian bilangan ratusan dengan satuan ya. Nah, coba perhatikan ya teman-teman, itu ada 3 angka ya. 174 kita letakkan di dalam, 6 kita letakkan di luar ya. Nah, 1 dibagi 6 kan nggak bisa ya. Jadi kita ambil, kalau misalnya 1 bagi 6 nggak bisa, berarti kita ambil 2 angka ya. Jadi kita ambil 17 ya. Nah, 17 dibagi 6 ya. Nah, 17 dibagi 6 berapa teman-teman ya? Nah, pakai cara pengurangan berulang ya. 17 dikurang 6 itu 11 ya.
Kemudian 11 dikurang 6 lagi itu 5. 5 dikurang 6 nggak bisa. Berapa kali kita mengurangi? Itu ada sebanyak 2 kali ya. 2-nya kita letakkan di atas ya. Nah, setelah itu 2-nya kita kalikan dengan 6. 2 kali 6 berapa? 12 ya. 12-nya diletakkan di bawah 17 itu ya. Kemudian gimana lagi? Nah, setelah itu kita akan kurangkan ya. Kita akan kurangkan 7 dikurang 2, 5 ya. Nah, 5 ini bisa nggak dibagi 6? Nggak bisa ya. Kita turunkan angka 4 biar bisa dibagi 6 ya. 54 dibagi 6 ya. Berapa 54 dibagi 6 itu? Nah, coba kita pakai cara berulang ya. Pengurangan berulang itu kita langsung saja hasilnya 9 ya. 9 dikali 6 itu 54. 54 diletakkan di sini ya, di bawah. Kemudian 54 dikurang 54 hasilnya 0. Nah, jadi sudah tahu ya, kalau sudah sampai 0 itu sudah selesai. Hasilnya itu 29 ya teman-teman ya. Hasilnya 29. Nah, kalau sudah ya, ini Ustadz ada tugas ya. Tugasnya cuma 2 aja ya. Nah, teman-teman nanti ini dikerjain ya seperti biasanya, boleh pakai kertas selembar, HPS atau double folio ya. Pengumpulannya hari Jumat ya. Nah, jadi teman-teman silakan dikerjakan. Nah ya, kalau sudah, demikianlah penjelasan Ustadz tadi. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.